الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Sebagai manusia, sudah sehendaknya kita mengetahui sebenarnya untuk apa sih kita dihadirkan ke dunia ini. Pertama, kita harus patuh kepada Pencipta. Yang dimaksud patuh kepada Pencipta adalah patuh kepada syariat-syariatnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pilihan mana yang harus kita pilih? Pilihan terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah pilihan yang paling sesuai dengan syariat. Pilihan yang paling sesuai dengan kemauan Sang Pencipta. Sebenarnya problem umat itu dalam dunia ekonomi ya, dalam dunia bisnis itu kan sebenarnya lebih banyak yang dirasakan itu problem permodalan kan. Selama ini umat kan sangat menggantungkan lembaga keuangan yang non syariah ya, yang konvensional itu. Dengan keluarnya fatwa MUI bahwa bunga bank itu haram, sama dengan riba, ini kan menimbulkan kegoncangan. Larangan riba. Saat ini masih banyak masyarakat menganggap bahwa larangan riba itu tidak solusi. Karena apa? Mereka selalu bertanya, kalau ini riba, kalau ini nggak boleh, itu solusinya apa? Gitu loh. Ketika pengusaha-pengusaha muslim khususnya yang sudah sadar akan riba, sementara ketika mereka membutuhkan modal, membutuhkan dana untuk pengembangan usaha atau untuk memulai usaha, itu belum ada ya satupun lembaga-lembaga keuangan konvensional maupun dalam tanda kutip yang sudah berlabel syariah, yaitu yang memang betul-betul aman, ya betul-betul tidak ada risiko riba, tidak ada. Nah, kemudian saya berpikir, lah terus apa solusi untuk mereka? Nah, pada akhirnya dari situlah kemudian saya berinisiatif harus ada sebuah usaha lembaga keuangan yang memang strict syar'i. Ketika kita menginformasikan bahwa akan ada trust ya, tentu mereka sangat antusias ya. Kebanyakan teman-teman sama pengusaha atau siapapun sangat antusias sekaligus penasaran. Nah, kemudian setelah trust beroperasi, beberapa orang yang sudah mengenal lembaga itu, baik mencoba menjadi nasabah, mencoba menjadi mitra, itu memang melihat bagaimana perbedaan yang sangat signifikan antara lembaga konvensional maupun lembaga keuangan syariah yang ada dengan trust ini. Sebagian besar sih mengira kami itu seperti BMT sebetulnya. Ya, tapi setelah kami jelaskan bukan itu yang kita mau. Keinginan teman-teman itu memang
kita ingin menjadi lembaga ekonomi umat ya yang sesuai syariah ya. Jadi tidak hanya sekedar ini adalah hubungannya dengan bisnis, dengan duit, dengan keuntungan, enggak. Tapi ada misi edukasi, istilah kita ya dakwahnya lah. Memberikan edukasi bahwa kalau kita mau bersyariah itu insya Allah membawa rahmat, membawa keuntungan dunia akhirat gitu loh, membawa barokah gitu loh. Apabila ingin menjadi mitra trust, mereka harus mengikuti 3 kali kajian. Nah, istilah kami itu 3 kali kajian. Itu sebetulnya kelas yang kami desain ya untuk 3 kali pertemuan di waktu yang berbeda. Dalam 3 kali kajian tadi, kajian terakhir itu kita mendiskusikan bagaimana dampaknya berhutang sesuai syariat Islam. Kalau hutang tidak bisa diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Untuk apa kita menyampaikan ini? Untuk membangun kesadaran bahwa berhutang itu dasarnya kebutuhan, bukan keinginan. Dan kami tegaskan lagi kepada mereka bahwa kalau kami melihat ini hanya keinginan, pilihannya ada 2. Monggo silakan tarik kembali permohonan ini, dibatalkan, atau kami yang akan menolaknya. Dan kalau kami menolaknya, mohon maaf, bukan kami tidak senang atau tidak suka, tapi kami ingin menolong sebetulnya mitra. Ya, ketika nasabah itu wan prestasi atau nasabah itu ingkar dari kesepakatan awal, itu tidak ada denda di sana. Ya, terus yang kedua, trust juga tidak tidak serta-merta ketika seorang nasabah itu misalnya kredit macet itu kemudian serta-merta menyita, serta-merta kemudian mengeksekusi dalam tanda kutip barang jaminan. Karena apa? Karena kita dalam tuntunan syariah itu bagaimana cara menagih hutang itu sebenarnya sudah ada tuntutannya. Dan kita menagih hutang, memperlakukan seorang pengutang itu sebagaimana tuntunan yang memang sudah ada dalam Quran dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Trust sendiri sebagai sebuah usaha keuangan yang profesional akan sulit tumbuh kalau banyak nasabahnya yang misalnya gagal bayar, gagal paham, dan gagal dalam hal bersyariah bersama-sama. Gitu. Karena pada dasarnya ketika trust itu sebuah lembaga yang memang strict syar'i, mestinya kita memilih mitra-mitra yang memang paham syariah. Kalau mereka itu kita minta untuk kajian dulu, kalau sudah nggak mau, itu secara karakter sebenarnya sudah diragukan gitu loh. Itu terseleksi sendiri gitu loh. Dan ternyata mereka yang mau serius, mau sungguh-sungguh untuk ikut kajian 3 kali, kenyataannya dalam prakteknya mereka benar-benar amanah gitu loh. Saya ingin, ya salah satunya punya keinginan agar Trust SS ini lembaga syariah yang dalam tanda kutip mampu membungkam, ya, mampu membungkam image lembaga syariah yang sekarang ada. Lembaga syariah yang sekarang ada itu image-nya apa? Saya sampaikan ke tim Trust waktu itu. Pinggiran, terus kemudian kumuh dalam tanda kutip, tidak teratur, tidak rapi, tidak gagah. Nah, saya ingin agar lembaga syariah ini, ya, itu tampil mampu membungkam image itu sehingga mampu tampil gagah, mampu tampil profesional, mampu tampil menjadi sebuah lembaga keuangan yang memang membuat orang itu bukan hanya yes dengan konsep layanan yang bebas riba, bebas batil dan bebas haram, tapi juga yes dengan kegagahannya, profesionalismenya dan menggilapnya. Yuk kepada masyarakat atau umat Islam ya yang pingin tahu seperti apa trust, ya, monggo silakan untuk hadir. Kami punya kantor di Yogyakarta di Jalan Kalimantan nomor G31. Silakan hadir di sana. Kita selalu welcome, membuka diri untuk berdiskusi. Semoga kehadiran kami betul-betul bisa menjadi solusi tadi, ya, bisa menjadi solusi terhadap masih banyaknya umat yang belum punya gambaran yang konkret mungkin terhadap seperti apa sebetulnya transaksi yang sesuai syariah.
Ras SS. Syar'i, profesional, menenteramkan.